Halo adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas satu topik sejarah yang ada di daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa, dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam percaturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Semula, kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP nomor 38 tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Selain terkenal dengan makam Maulana Malik Ibrahim, Gresik juga menjadi salah satu saksi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebelum kita mengenal lebih jauh, mengapa sih kita perlu mempelajari tentang monumen ini? Sangat penting bagi generasi-generasi setelah kita, terutama selain memahami sejarah pendahulunya, itu ada nilai-nilai edukasi yang harus dipertahankan. Bagaimana pendahulu kita ini dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, terutama peristiwa yang terkait dengan 10 November kan peristiwa mempertahankan kemerdekaan atau peristiwa revolusi kemerdekaan. Ketika itu kita tidak hanya berhadapan dengan Belanda yang dulu pernah jadi musuh kita, tapi dengan Inggris setelah Jepang. Inggris harusnya jadi polisinya peristiwa ini supaya bisa melindungi bangsa Indonesia, malah jadi musuhnya. Sebelum berada di tempat yang sekarang, lokasi monumen berada tidak jauh di sekitarnya. Prinsipnya monumen itu harus ada. Monumen itu kan penanda, ya. Kalau mau dipindah boleh, tapi tidak menghilangkan esensinya. Karena monumen bukan cagar budaya, cuma penanda. Boleh. Tapi kalau dihilangkan saja saya juga tidak setuju. Karena bekas monumen yang sekarang ini sudah menjadi salah satu lokasi tiang stadion. Monumen Perjuangan 45 Gresik merupakan monumen untuk mengenang peristiwa heroik revolusi yang terjadi di Kabupaten Gresik. Pertempuran ini terjadi pada awal bulan Desember tahun 1945. Setelah kota Surabaya berhasil dikuasai oleh pasukan sekutu, maka pasukan BKR atau TKR dari Gresik memutuskan untuk mundur ke wilayah Gresik, yang merupakan daerah Kalianak, Gerges, dan Romo Kalisari, guna menyusun siasat perjuangan berikutnya di Gunung Lengis. Sejak saat itulah, kawasan Gunung Lengis menjadi benteng terakhir perjuangan BKR atau TKR. Strategi ini juga dilakukan untuk menjaga status Kabupaten Gresik agar tetap berada di bawah naungan Republik Indonesia. Pada Monumen Perjuangan 45 terdapat relief yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Gresik. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Relief pertama berisi tentang kata-kata semangat untuk perjuangan dengan tulisan "Kupersembahkan padamu pahlawan sebagai kenangan abadi serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa-jasamu pada bangsa dan negara."
Gambar pada dinding relief kedua menunjukkan kondisi proklamasi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1364 Hijriah. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Setelah 11 hari sebelumnya, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pasukan sekutu dan Jepang menyerah kalah. Indonesia memulai babak baru sebagai negara yang merdeka. Pada dinding relief ketiga menunjukkan peristiwa penyerahan Jepang ke sekutu. Para pasukan Gresik melakukan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang waktu itu mendiami sebuah gedung di depan alun-alun Gresik, yakni markas Kodim 0817 yang lama. Dan tepat pada tanggal 1 Oktober 1945, tentara Jepang menyerah dan meninggalkan senjata tanpa terjadi pertumpahan darah. Pada dinding keempat menunjukkan adanya peristiwa pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Serikat Inggris mendarat di Surabaya diboncengi oleh Nika. Bentrok senjata antara rakyat Surabaya tak terhindarkan. Dan dari Gresik, Komandan Barisan 2 yang dipimpin oleh Sudanco Dolasim mengirimkan bantuan yang terdiri dari pasukan-pasukan BKR. Pada tanggal 28 Oktober 1945, meletuslah pertempuran yang pertama kali. Korban dari pasukan Gresik waktu itu berjumlah 1 orang. Pada dinding kelima menunjukkan adanya peristiwa pengumuman penghentian tembak-menembak dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pasukan Gresik menarik diri ke Kali Anak untuk mempertahankan jalan masuk menuju Gresik. Tanggal 10 November 1945, tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet tapi pasukan Surabaya dan Gresik di Kali Anak tidak menghiraukan isi pamflet-pamflet tersebut. Pertempuran kembali berkobar begitu hebat. Pasukan BKR pimpinan Barisan 2 Dolasim yang mempertahankan Kali Anak tak luput dari pengintaian dan penembakan dari pesawat udara musuh. Peristiwa 10 November itu tidak hanya arek-arek Surabaya nyel bahasa Indonesia ya apa saja yang melawan mereka, tapi ada titik-titik di mana suku-suku lain ikut membantu, terutama pasukan-pasukan di wilayah sekitar Surabaya itu yang bantu peristiwa perang 10 November, termasuk Gresik. Jadi peristiwa perang 10 November tidak hanya arek Surabaya dalam arti orang Surabaya asli, tapi orang Gresik, orang Jombang, orang Lamongan, orang Sidoarjo, orang Mojokerto, pokoknya sekitar arek-arek Madura yang melingkupi Surabaya itu ikut dikirim ke sana, termasuk dari Gresik. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setaris dengan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dampak yang terjadi ketika perang di Surabaya itu tidak hanya Surabaya yang jadi korban, tapi juga wilayah sekitar, kota sekitar termasuk Gresik. Detail-detail itu sudah saya tulis di berbagai buku ya, sama teman-teman, dan di relief itu juga yang ada di buku kecil ini juga sudah saya gambarkan, ilustrasikan. Pada dinding ke-6 menunjukkan adanya peristiwa pasukan Gresik yang mundur dari Kali Anak, serta lebih dari kekuatan 1 kompi. Pasukan Haji Abdul Rahman dan pasukan Bonjatni yang bersenjata meriam anti udara turut membantu pertahanan desa di sisi timur dan barat sungai. Sayang pasukan tersebut dikeroyok 2 pesawat pemburu, lawan berhasil dilumpuhkan, sehingga 2 orang gugur dan pasukan meninggalkan Greges. Pada relief dinding ke-7 menunjukkan peristiwa pergerakan pasukan Gresik dari Greges menuju Romo Kalisari, yang merupakan pintu masuk menuju kota Gresik. Pasukan dibagi 2, di sebelah selatan dan utara Kalitangi.
Upaya meledakan jembatan Kalitangi tidak berhasil karena bom yang dipasang tidak cukup besar. Tanggal 6 Desember 1945, patroli musuh yang terdiri dari 10 serdadu sedang menuju desa Romo Kalisari. Pasukan Gresik dapat menghancurkan dan 1 orang tentara musuh berhasil ditawan dan dibawa ke kota Gresik. Tawanan itu kemudian tewas setelah menjadi tontonan di alun-alun kota Gresik. Pada relief dinding ke-8 menunjukkan adanya peristiwa penyerangan dari musuh pada tanggal 8 Desember 1945 menggunakan kekuatan dari darat, laut, dan udara. Pasukan Gresik menggunakan senjata penangkis udara berhasil menjatuhkan sebuah pesawat pemburu Mosquito milik musuh yang jatuh di kompleks Gunung Petukangan. Pada relief dinding ke-9 menunjukkan adanya peristiwa pasukan musuh yang kewalahan mendapat bantuan dari Surabaya. Truk-truk dan tank-tank melewati Kalitangi dan jembatan kereta api. Karena terdesak, pasukan Kompi 2 pimpinan Kapten Dulasim terpaksa mundur dari Segoromadu. Sayang, mundurnya Kompi 2 Kapten Dulasim tidak diketahui oleh Kompi 3 Kapten Darmo Suganda yang bertujuan memberikan bantuan. Sebanyak 38 prajurit gugur dalam medan pertempuran ini, termasuk prajurit Anang yang berhasil melompat di atas tank musuh tapi roboh tertembak tank yang ada di belakangnya. Pada dinding relief ke-10 menunjukkan situasi krisis sesudah Segoromadu jatuh ke tentara musuh. Akhirnya seluruh batalion TKR memutuskan mundur meninggalkan Gresik. Pasukan Kompi 2 mundur ke arah barat, sedangkan pasukan Kompi 1 menuju arah utara kota Gresik pun jatuh ke tangan musuh. Pada dinding relief ke-11 menunjukkan adanya gerakan pasukan Darmo Sugondo pada tanggal 16 Januari 1946 yang dibantu oleh Sersan Subroto serta pasukan Mayor Sunarji yang berhasil menghancurkan jembatan Kalitangi, Kalianak, Greges, dan Sememi. Namun Kapten Darmo Sugondo terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit Lamongan. Pada relief dinding ke-12 menunjukkan adanya serangan dari musuh pada tanggal 18 Januari 1946 di Kalitangi. Pertempuran kembali berkobar dalam jarak selebar Kali Lamong. Laskar-laskar Pesindo dari Surabaya turut membantu menyapu gerakan mata-mata musuh yang bersarang di sekitar Gending. Tanggal 5 Februari 1946, Kapten Darmo Sugondo keluar dari rumah sakit Lamongan. Dan pada tanggal 15 Februari, Gresik dapat dikuasai kembali. Pada relief dinding ke-13 menunjukkan adanya penguasaan wilayah Gresik dan muncullah laskar-laskar baru, seperti Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan Laskar GPII dan gerakan kaum ibu yang bertujuan melawan musuh yang akan menyerang dan merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Pada relief dinding ke-14 menunjukkan adanya pertahanan wilayah Gresik selama 2 tahun dengan gigihnya. Dalam serangan pertama pos pertahanan yang dipimpin Sersan Ambardi, sepanjang Gending dapat ditaklukkan oleh musuh. Pertempuran sengit juga terjadi di Desa Giri dan Cerme. Dalam serangan ini, Kapten Dulasim tertembak pahanya. Pada dinding relief ke-15 menunjukkan adanya peristiwa serangan dari Belanda yang banyak memakan korban, antara lain regu Laskar Hizbullah dan di front sayap kiri dapat dilumpuhkan oleh musuh. Dan terbunuhnya pasukan Hizbullah pimpinan Maskun Asjari bernama Moh Usman atau Usman Sadar menghadang tank musuh dan menaikinya dengan membawa granat di Desa Karangturi pada tanggal 13 April 1947. Pada dinding relief ke-16 menunjukkan adanya peristiwa jatuhnya kota Gresik pada tanggal 5 Agustus 1947. Pasukan infanteri bergerak menuju Kalitangi, Cerme, dan Bunder, sehingga pasukan musuh berhasil mengurung kota Gresik. Sedangkan pasukan Gresik berusaha mundur melalui jalur Kecamatan Manyar, Sembanyat, Bungah.
Pada dinding relief ke-17 menunjukkan adanya peristiwa konferensi meja bundar yang berlangsung di Belanda yang merupakan momentum pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pejuang yang gugur dalam medan pertempuran sebagian besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan upacara militer yang dihadiri masyarakat Gresik dengan cucuran air mata. Monumen Perjuangan 45 menyimpan pesan yang begitu banyak bagi generasi masa kini dan mendatang. Peran kita tidak sebesar peran pemerintah dan masyarakat yang lain. Karena kalau pemerintah dalam hari ini misalnya Dinas Pendidikan dan sebagainya, itu kan punya regulasi, punya kebijakan, punya tangan untuk memerintah sekolah-sekolah dan sebagainya. Sementara kita itu hanya menghimbau atau memberikan edukasi lewat berbagai media sosial, dengan menerbitkan buku seperti ini. Itu upaya-upaya kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa Gresik tidak terus serta-merta merdeka, tapi dulu pernah dijajah dan pernah dihancur leburkan. Dan himbau lah, sekarang ini ada P5 ya, ada di sekolah itu penguatan belajar Pancasila. Saya masih melihatnya jarang lah, anak-anak itu dibawa ke monumen situ untuk diceritakan, itu masih jarang. Nah, adik-adik, setelah kita menelaah bersama relief yang ada di Monumen Perjuangan 45, kita bisa belajar berbagai hal. Salah satunya yaitu sekecil apapun bantuan kita pasti akan bermakna.